Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mirip. Itu tanda mantan berjodoh denganmu, ya. Jadi sebenarnya ada ya 1 atau 2 video di channel kita ini yang juga membahas kurang lebih tentang persoalan kemiripan. Itu tandanya berjodoh, ya. Jadi kalau ada orang yang punya persepsi bahwa kemiripan fisik itu adalah tanda orang berjodoh, sebenarnya itu rasional juga dan masuk akal, ya, karena banyak memang kita lihat ya pasangan suami istri itu memiliki banyak kemiripan, ya. Nah, tetapi ada juga kan yang sama sekali misal tidak ada mirip-miripnya, tetapi secara umum biasanya suami istri itu kalau dilihat-lihat, ya, kalau dicermati ada kemiripan-kemiripan pada fisik mereka, sehingga pada saat orang punya pandangan atau persepsi ya bahwa mirip itu artinya berjodoh, itu cukup rasional ya, atau cukup masuk akal juga ya. Nah, tetapi sesungguhnya ada satu kemiripan lainnya ya yang lebih dekat lagi untuk melihat seseorang itu berjodoh atau tidak, ya. Begitu, karena memang orang bertemu atau berjumpa ketika ya mereka berada pada lingkungan yang sama, itu kansnya untuk berjodoh itu lebih besar ya daripada orang misal berbeda kota atau berbeda tempat tinggalnya jauh sekali itu. Jadi misal kalau Anda kuliah di sebuah perguruan tinggi ya peluang terbesar Anda untuk dapat jodoh ya yang satu kampus dengan Anda ya. Itu kalau nyarinya pas mahasiswa. Nanti ketika bekerja bisa jadi berubah pikiran. Tetapi bahwa yang menikah dengan teman satu kampusnya ketika kuliah banyak atau tidak? Kan banyak ya. Nah, itu menunjukkan memang ya tempat dan waktu itu adalah salah satu faktor penting bagi manusia untuk menemukan jodoh yang dia cari selama ini ya. Nah, kenapa orang banyak jatuh cinta kepada seseorang yang punya kemiripan dengan dirinya? Ya. Jadi dia tidak sadar tuh ketika dia mencintai seseorang, sebenarnya orang yang dia cintai itu seperti cermin ya dengan dirinya. Ya. Kenapa? Ya karena memang secara umum manusia itu mencintai dirinya sendiri. Kita ini ya secara tidak sadar sesungguhnya kita itu sayang dan cinta banget dengan diri kita. Ya memang harus begitu. Ya. Karena kalau bukan kita yang peduli dengan diri kita, siapa lagi? Ya. Mungkin ada orang keluarga yang peduli, tetapi secara umum tetap kita yang paling peduli dengan diri kita kan.
Bagaimana kita tidak jatuh cinta kepada orang yang memiliki kemiripan dengan kita, walaupun kita tidak sadar. Ya, nanti orang yang akan menilai, oh kalian ini mirip ya, begitu. Tetapi secara umum, sosok yang kita cari, profil yang kita cari itu ya yang mirip dengan kita memang. Ya, karena sejak kecil tuh kita melihat diri kita di cermin. Ya, kita melihat diri kita di permukaan air ya ketika kita berada di pinggir sungai atau di pinggir kolam ya. Bahkan ketika kita masih kecil menggambar itu, mau gambar apa saja sebenarnya yang kita tuangkan idenya itu tidak akan jauh-jauh dari diri kita. Makanya seperti seniman besar Leonardo da Vinci ya, saat dia melukis sebuah lukisan yang paling legendaris ya, Mona Lisa. Ya, jadi lukisan Mona Lisa itu salah satu karya lukis terbesar yang pernah dihasilkan oleh seniman ya. Yang melukis adalah Da Vinci. Jadi oleh para ahli, para pengamat di otak-atik ternyata lukisan Mona Lisa ini memiliki kemiripan dengan garis wajah profil Leonardo da Vinci sendiri ya. Nah, sekarang juga saya lihat ada tuh aplikasi ya. Aplikasi, kalau saya lupa nama aplikasi apa ya, tapi orang dirubah-rubah wajahnya. Kira-kira kalau dia usia sekian wajahnya begini. Kira-kira kalau dia laki-laki, kalau jadi wanita wajahnya seperti ini ya. Nah, jadi rasa ingin tahu orang kan, pengen tahu tuh kalau dia jadi cewek kira-kira profilnya seperti apa, ya pengen tahu saja. Nah, tetapi secara tidak sadar memang, jadi dari kecil yang kita amati itu diri kita sendiri ya, secara tidak sadar kita jatuh cinta ya, membentuk parameter atau membentuk obsesi ya pada diri kita untuk jatuh cinta kepada seseorang ya, yang tanpa kita sadari sesungguhnya figur itu mirip dengan kita ya. Nah, jadi memang itu penjelasannya kenapa banyak orang yang menjadi suami istri itu memiliki kemiripan ya. Itu salah satu penjelasannya, ada penjelasan yang lain. Nah, tetapi secara umum ya, bahwa sesungguhnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran ya, orang yang berjodoh itu adalah orang yang memiliki nilai kualitas akhlak yang mirip ya. Jadi kalau orang yang misal wanita nih, dia wanita yang baik, yang solihah, yang akhlaknya mulia ya, yang tutur katanya santun, wilayah pergaulannya juga dari rumah ke kampus ya, ke masjid, perpustakaan, toko buku, terus tuh seperti itu. Maka peluang terbesarnya bertemu dengan jodohnya juga yang kualitasnya sama, yang wilayah pergaulannya tadi juga sama. Begitu. Kalau ada yang hobinya ke mall, nah maka peluang terbesarnya juga akan mendapatkan calon pendamping hidup yang hobinya mirip, karakternya mirip, dan mungkin juga bertemu di tempat yang mereka sama-sama suka mengunjunginya. Yang hobi berkunjung ke museum juga mungkin peluangnya akan ketemu jodohnya di situ ya, dan contoh lainnya.
Maka di dalam surat An-Nur ayat yang ke-26 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Ya. Jadi kalau Anda baik, insya Allah jodoh Anda juga orang yang baik. Bagaimana dengan mantan? Ya, kalau mantan berproses menjadi sebaik Anda, maka peluangnya menjadi jodoh Anda sangat besar dengan kemiripan akhlaknya tadi. Orang baik akan bertemu dengan jodoh yang sama-sama baiknya pula, ya. Tapi terlepas dari itu, teruslah menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Ya. Semoga jodoh Anda juga orang yang terbaik. Yang terbaik ini bisa jadi mantan Anda datang dalam keadaan yang sudah baik sekarang, atau bisa jadi kan dipertemukan juga dengan seseorang yang jauh lebih baik dari mantan, ya, dan memang menjadi jodoh yang mirip, yang satu level dengan Anda, yang sama-sama baiknya, dan itu yang terbaik untuk hidup Anda fid dunia wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.